Pemilihan umum 2014 di Indonesia telah memasuki tahapan pendaftaran calon anggota legislatif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kali ini partai politik diwajibkan menyertakan 30% calon legislatif perempuan. 12 partai politik yang sudah siap bertarung dalam pemilu ini juga diwajibkan menempatkan satu orang kandidat perempuan dari 3 kandidat yang bertarung dalam satu daerah pemilihan. Aturan ini langsung mendapat kritikan dari partai politik. Mereka keberatan dengan aturan soal kuota caleg perempuan tersebut. Mengapa parpol keberatan dengan aturan kuota caleg perempuan ini? Berikut laporan Mahfud Effendi. Gambar gedung DPR, rapat DPR, anggota legislatif perempuan kehidupan perempuan Indonesia khususnya di dunia politik memasuki babak baru. R.A. Kartini, tokoh emansipasi, membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam masyarakat, bahkan untuk urusan politik. Undang-undang tentang pemilihan umum memandatkan kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam jajaran pengurus partai. Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik atau ANSIPOL, Yuda Irlang menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam bidang politik. Sebetulnya jujur, dan kalau semua orang mau jujur, perempuan itu sudah termarginalkan sejak dulu. Begitu. Nah, tatkala kita minta keadilan dan kesetaraan, partisipasi, kesetaraan kesempatan, kenapa dibilang eksklusif? Kan sama-sama warga negara, begitu. Dan tadi sudah saya katakan, PBB mengatakan 30% itu adalah minimum amount, jadi jumlah minimal. Partai politik mengaku kesulitan menerapkan peraturan kuota 30% perempuan. Alasannya berbagai macam, mulai dari minimnya sumber daya perempuan berkualitas hingga rendahnya minat perempuan untuk terjun ke politik. Jangan sampai Anda anggap bahwa semua perempuan ingin berpolitik, nggak ada. Dia lebih senang urus suaminya di rumah atau karier dia di kantor dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau saya ditanya apa yang menyebabkan, itu tergantung dari diri sendiri. Anda tentu tidak mau istri Anda menjadi caleg ketika istri Anda harus mengurus anak di rumah. Ya, jadi jangan paksakan perempuan harus menjadi caleg semuanya gitu. Akibat kesulitan memenuhi kuota perempuan, sejumlah partai mengaku terpaksa memangkas jumlah kandidat calon legislatif dalam satu daerah pemilihan. Menurut Yuda Irlang, saat ini partai politik terkesan tidak serius memenuhi kuota perempuan. Sudah kita perkenalkan 10 tahun, harusnya sudah tahu dong. Kalau habis pemilu 2009 harusnya di follow up dengan kaderisasi. Ternyata ini masalah kaderisasi kan juga tidak terlalu jalan dengan baik. Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Djuhro. Menurut Siti Djuhro, partai politik setengah hati dalam melakukan kaderisasi perempuan. Menurutnya, kaderisasi perempuan oleh partai dinilai hanya sampai tataran kebijakan partai tanpa ada langkah nyata. Jadi menurut saya ini satu sengajaan dari partai politik untuk tidak melibatkan, tidak proaktif gitu ya, menjaring kaum perempuan, komunitas perempuan untuk masuk sebagai katakan caleg, kader di partai itu. Jadi kader itu tidak harus selalu duduk di pengurus, jadi mereka bisa dikader sejak awal gitu ya, sehingga pada saatnya diperlukan tahun ini katakan itu mereka sudah punya semacam ini pilihan-pilihan yang dengan mudah disebut dan dengan mudah dipromosikan dalam pileg. Siti Djuhro menambahkan orientasi partai yang hanya tertuju pada kekuasaan membuat kaderisasi partai tidak berjalan. Menurut Siti Djuhro, saat ini partai politik di Indonesia belum mampu menjadi wadah politik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kebingungan di partai sendiri adalah karena yang difikirkan cuma satu, yaitu kepentingan dan kekuasaan. Tanpa harus mengikut sertakan bahwa untuk mencapai kepentingan dan kekuasaan itu perlu kader-kader yang betul-betul nantinya dipercaya oleh masyarakat. Tapi pengurus partai politik mengelak. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopakua, kesulitan partai dalam penerapan kuota perempuan dalam daftar caleg bukan disebabkan kurangnya kaderisasi, tapi pada pemerataan caleg perempuan di daerah pemilihan. Ada sistemnya yang dibangun. Biarpun dia jadi kader partai, kalau memang dia merasa bahwa dia tidak mampu, ya dia tidak akan mendaftar.
Jadi bukan soal pembinaan, memang ada sektor yang harus kita benahi dalam soal pembinaan kaderisasi, tetapi tidak semata-mata itu dicerminkan dengan adanya kader yang kurang di daerah mengenai masalah perempuan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum bersikukuh kuota 30% perempuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Partai yang gagal memenuhi syarat kuota 30 perempuan di daftar caleg terancam tidak akan memiliki wakil dalam daerah pemilihan tersebut. Jumlah anggota legislatif perempuan terus meningkat. Pada pemilu 2004, jumlah perempuan di DPR hanya sebanyak 61 orang atau 11,5%. Sedangkan hasil pemilu 2009 jumlahnya meningkat menjadi 101 orang atau 18,04%. Syarat kuota perempuan diharapkan mampu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di Senayan. Kami mengikuti aktivitas seorang perempuan yang akan mendaftar sebagai calon legislatif. Bagaimana perjuangan dia yang sudah 2 kali mencoba tapi belum berhasil duduk sebagai anggota DPRD? Berikut laporannya. Usianya baru 40 tahun, tapi perempuan bernama Aida Makbulah ini sudah 3 kali mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jakarta. Tidak terpilihnya pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 lalu, ibu 3 anak ini kembali mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif atau caleg DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilu 2014. Aida mengaku alasan dirinya kembali maju menjadi caleg karena panggilan jiwa. Kalau selama ini mungkin kita berjuang hanya di ranah Dewan Pimpinan Cabang misalnya atau di bawah, kita kan kalau ada kesempatan berjuang di ranah yang lebih luas misalnya, bisa menyentuh berbagai aspek untuk dibantu, ditolong dan sebagainya, kenapa tidak? Untuk kemajuan kita juga. 2 kali gagal sebagai calon legislatif tak membuat Aida jera. Meskipun sejumlah orang meragukan langkahnya untuk kembali maju dalam pemilu mendatang, Aida yakin dirinya siap untuk berkompetisi. Kegagalan pada pemilu sebelumnya menjadi modalnya dalam pemilu 2014 mendatang. Mungkin ada sebagian yang melihat itu sebagai weakness ya, kelemahan, tapi buat saya bagaimana cara memandang sesuatu lah. Kalau saya memandang itu justru sebagai kelebihan, artinya bahwa 2 kali pengalaman itu kita sadar kan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal itu semua sampai kita berhasil. Keinginan Aida untuk maju sebagai caleg bukanlah tanpa pengorbanan. Ia harus rela melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Jabatan sebagai pengawas sekolah harus ia tanggalkan karena PNS dilarang menjadi caleg sebuah partai. Tidak masalah ketika diminta mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Karena memang ya itu niat saya tadi, ingin membesarkan partai. Jadi ketika diminta oleh partai berlambang Ka'bah yang memang saya cintai, apapun akan saya berikan. Keputusan Aida untuk maju sebagai caleg sempat dipertanyakan pihak keluarga. Suami Aida, Julian, mengaku sempat mempertanyakan keputusan istrinya untuk maju menjadi caleg dan melepas status pegawai negeri sipil. Itu yang menjadi perbincangan kita, diskusi kita panjang sekali tentang PNS ini ya. Saya sudah nanya kepada dia, gimana kamu lepas PNS apa enggak gitu kan? Mana konsekuensinya nanti gitu kan apabila dilepas. Kini Aida sedang sibuk memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi caleg, mulai dari surat pernyataan sehat dari rumah sakit hingga izin partai. Tidak hanya itu, Aida kini sedang sibuk menyiapkan dana untuk memuluskan keinginannya menjadi anggota dewan. Insya Allah kalau logistik akan kita persiapkan, sebesar apapun akan kita persiapkan. Modal sendiri? Ya 50-50 lah. 50-50. Dengan partai? Dengan para donatur mungkin ya.
Jadi ada donatur. Ya kawan-kawan aja, kawan-kawan yang membantu, ayo maju gitu kan. Terus mereka membantu perjuangan kita. Aida mengaku dirinya membutuhkan dana yang besar untuk maju menjadi caleg. Menurut Julian, modal pribadi istrinya untuk maju mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut istrinya kumpulkan dari kantong pribadi setelah gagal dalam pemilu 2009 lalu. Nggak sampai miliar lah, ya paling ratusan juta lah. Yang udah ditabung selama ini dengan Bu Aida itu ya ratusan juta lah, sekitar segitulah gitu. Jika lolos persyaratan administrasi, Aida akan bertarung di daerah pemilihan Jakarta 4 yang meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Cakung. Aida mengaku akan mengusung tema pendidikan jika lolos sebagai caleg. 10 kursi di DPRD Jakarta akan Aida perebutkan dengan caleg dari partainya sendiri maupun caleg dari 16 partai lainnya. Aida optimistis kegagalannya pada 2 kali pemilu sebelumnya tidak akan terulang. Saya optimis, insya Allah saya akan berjuang ya untuk mencapai hasil yang terbaik.